Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Rostina Sundayana MPD. Kami dari kelompok 1, kelas C, program studi pendidikan matematika yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri, Ai Rahmawati dengan NIM 195130030 dan rekan saya Restu Rahmawati dengan NIM 195130035. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang persamaan logaritma yang berbentuk logaritma fx dengan bilangan dasar a sama dengan logaritma p dengan bilangan dasar a. Jika ada suatu persamaan logaritma fx dengan bilangan dasar a sama dengan logaritma p dengan bilangan dasar a, maka fx sama dengan p dengan syarat basisnya itu harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Dan numerusnya harus lebih dari 0. Di sini numerusnya adalah fx dan p. Maka fx lebih dari 0 serta p lebih dari 0. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat soal dan pembahasan dari persamaan logaritma berbentuk logaritma fx dengan bilangan dasar a sama dengan logaritma p dengan bilangan dasar a berikut ini. Oke, sekarang kita akan membahas soal persamaan logaritma berbentuk logaritma fx dengan bilangan dasar a sama dengan logaritma p dengan bilangan dasar a. Di sini ada satu soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma dari x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 dengan bilangan dasar 3 sama dengan logaritma dari 8 dengan bilangan dasar 3. Cara menyelesaikannya, sekarang kita lihat dulu basisnya. Di sini basisnya kan udah sama ya, sama-sama 3. Nah, langsung saja. Syarat yang pertama, A harus lebih dari 0, lalu A tidak sama dengan 1. Di dalam soal basisnya 3, jadi 3 lebih dari 0 dan 3 tidak sama dengan 1 itu benar. Maka syarat yang pertama terpenuhi. Untuk syarat yang kedua yaitu fx lebih besar dari 0. Untuk fx kita lihat dari soal yaitu x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 lebih besar dari 0. Kita faktorkan dulu persamaannya. Maka didapat x ditambah 5 dikali x dikurangi 2 lebih besar dari 0. Jadi x-nya sama dengan negatif 5 atau x sama dengan 2. Sehingga untuk mengetahui daerah hasilnya, kita uji menggunakan garis bilangan. Nah, cara menguji ke garis bilangannya yaitu disubstitusikan. Dimana kan di sebelah kiri negatif 5 itu ada negatif 6. Nah, negatif 6 disubstitusikan ke x ditambah 5 dikali x dikurangi 2. Kita masukkan x-nya itu negatif 6. Jadi negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1 dikali negatif 6 dikurangi 2 sama dengan negatif 8. Jadi negatif 1 dikali negatif 8 yaitu positif 8. Maka di sebelah kiri negatif 5 nilainya positif. Terus antara negatif 5 dan 2 kita ambil 0 saja ya biar gampang. 0 ditambah 5 sama dengan 5 dikali 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Jadi 5 dikali negatif 2 yaitu negatif 10. Maka nilainya negatif. Untuk yang sebelah kanan 2 itu 3. Maka kita sama substitusikan ke x tambah 5 dikali x dikurangi 2. Kita masukkan x-nya itu 3. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8 dikali 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi 8 dikali 1 yaitu 8.
maka nilainya positif. Jadi untuk yang memenuhi syarat X kurang dari negatif 5 atau X lebih besar dari 2. Syarat yang ketiga yaitu P lebih besar dari 0. Kita lihat dari soalnya P itu 8, jadi 8 lebih besar dari 0. Jadi dari ketiga syarat tersebut, X yang memenuhi adalah X kurang dari negatif 5 atau X lebih besar dari 2. Langsung saja. Logaritma X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 dengan bilangan dasar 3 sama dengan logaritma 8 dengan bilangan dasar 3, yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 sama dengan 8. Kita buat menjadi 0, maka 8-nya pindah ruas, awalnya positif menjadi negatif. Jadi X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10 dikurangi 8 sama dengan 0. Untuk negatif 10 dikurangi 8 itu jadi negatif 18. Maka X kuadrat ditambah 3X dikurangi 18 sama dengan 0. Kalau sudah seperti itu, maka kita faktorkan sehingga didapat X dikurangi 3 dikali X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 6. Mari kita cek jawabannya bahwa X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 6 itu benar. Nah, di mana soalnya itu logaritma X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 dengan bilangan dasar 3 sama dengan logaritma 8 dengan bilangan dasar 3. Kita substitusikan yang 3X dengan 3, di mana dirubah menjadi logaritma dengan bilangan dasar 3. 3 dikuadratkan ditambah 3 kali 3 dikurang 10 sama dengan logaritma 8 dengan bilangan dasar 3. Logaritma dengan bilangan dasar 3, 3 dikuadratkan itu 9, ditambah 3 kali 3 itu 9, dikurang 10 sama dengan logaritma 8 dengan bilangan dasar 3. Kita jumlahkan. Yang logaritma dengan bilangan dasar 3-nya itu tetap jadi logaritma dengan bilangan dasar 3. 9 tambah 9 itu adalah 18, dikurang 10 itu 8 sama dengan logaritma 8 dengan bilangan dasar 3. Sehingga logaritma 8 dengan bilangan dasar 3 sama dengan logaritma 8 dengan bilangan dasar 3. Berarti itu kedua ruas kiri dan ruas kanannya sama. Sehingga X sama dengan 3 itu benar memenuhi. Dan kita cek yang kedua yaitu negatif 6, X sama dengan negatif 6. Sama soalnya yang tadi, kita substitusikan X diganti sama negatif 6 menjadi logaritma dengan bilangan dasar 3, negatif 6 dikuadratkan ditambah 3 kali negatif 6 dikurang 10, sama dengan logaritma 8 dengan bilangan dasar 3. Kita tulis lagi yang logaritma dengan bilangan dasar 3-nya dan hasil perkaliannya, di mana negatif 6 dikuadratkan itu adalah negatif 6, 3 kali negatif 6 itu negatif 18, dikurang 10 sama dengan logaritma 8 dengan bilangan dasar 3. Yang ruas kanannya itu tetap, sehingga setelah dijumlahkan logaritma dengan bilangan dasar 3, 36 dikurang 18 dikurang 10 itu adalah 8. Sehingga logaritma 8 dengan bilangan dasar 3 sama dengan logaritma 8 dengan bilangan dasar 3. Kedua ruas kiri dan kanannya itu sama, sehingga X sama dengan negatif 6 juga memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal tadi itu adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 6. Itulah pembahasan tentang persamaan logaritma yang berbentuk A log fx sama dengan A log b. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Jika berkenan menyukai video ini, silahkan untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.